Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai menyatukan kerangka kerja harapan. Kelompok 9 yang beranggotakan Lili Susilawati, Devi Arinda Rahman, dan Gustiana Dewi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Oke, kita memasuki materi yang pertama ya, yaitu tentang pendekatan mantel pakar. Sebenarnya apa sih pendekatan mantel pakar ini? Ya, menurut para pakar pendidikan menyebutkan bahwa mantel pakar atau mantel sang ahli dalam berian adalah lebih dari kumpulan ide atau kegiatan, di mana hal ini adalah sebuah sistem pedagogis yang bisa merevolusi pendidikan. Karena di sepanjang pembelajaran, anak-anak memiliki peran dan memainkan peran yang diinstruksikan oleh guru. Melalui permainan peran tersebut, sebenarnya banyak pembelajaran atau banyak mata pelajaran yang dapat disampaikan oleh guru, sehingga ketika siswa melakukan permainan peran, mereka paham terhadap materi yang sedang diterangkan oleh guru melalui mereka terjun langsung yang berperan dalam kegiatan pembelajaran. Berdasarkan referensi yang kami temukan, ada satu ilustrasi yang menunjukkan pengimplementasian pendekatan mantel pakar ini, yaitu tentang perusahaan pembongkaran. Nah, perusahaan pembongkaran ini adalah perusahaan virtual yang dijalankan oleh kelas 4 di sekolah dasar, di mana di dalamnya terdapat kegiatan yang dapat dikaitkan dengan mata pelajaran, seperti menghitung kemungkinan jumlah batu bata dalam perusahaan tersebut, kemudian menghitung biaya, menghitung persentase, dan dikaitkan pula dengan mata pelajaran lain seperti pembelajaran bahasa Inggris, pendidikan kewarganegaraan, dan pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Ya, berdasarkan ilustrasi tadi dapat kita ketahui bahwa pendekatan mantel pakar ini dalam pelaksanaannya dapat membantu siswa mendapatkan pemahaman dari materi yang akan disampaikan oleh guru. Ya, yaitu ada bagian perancangan bermain peran melalui pendekatan mantel pakar. Ya, setelah kita mengetahui definisi atau pengertian dari pendekatan mantel pakar itu, selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana guru merancang skenario dalam bermain peran. Pendekatan ini tidak jauh dari bermain peran, maka yang pertama guru harus menyiapkan skenario. Skenario yang dirancang oleh guru merupakan hasil dari mengeksplorasi. Tentunya harus sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekitar. Kemudian setelah itu, guru membuat daftar pembelajaran atau daftar pelajaran yang mungkin cocok dengan skenario yang dibuat. Misalnya, dalam permainan peran tersebut, guru mengaitkan dengan mata pelajaran IPA, IPS, matematika, dan lain sebagainya. Dengan adanya skenario ini, dapat mempermudah guru mengarahkan serta memperjelas cerita sehingga mata pelajaran yang dikaitkan pun jelas. Dalam contoh perusahaan pembongkaran yang tadi, guru melihat peluang untuk mengembangkan pembelajaran matematika karena di sana ada perhitungan. Kemudian ada tentang keliling, diameter, dan guru pun melihat kemungkinan tentang ilmu pengetahuan alam dan kewarganegaraan. Tahap selanjutnya yaitu tahap kedua. Tahap kedua adalah perkembangan aktual dari skenario. Dalam hal ini, anak-anak memahami skenario itu sendiri dan keimajinasinya yang mungkin tidak terbayang oleh guru. Setelah guru membuat skenario, selanjutnya guru memberikan skenario itu untuk dipahami oleh anak. Kita mengetahui pendekatan dan bagaimana tahap perancangannya, selanjutnya kita
harus mengetahui bagaimana kerangka harapan dalam suatu pembelajaran. Harapan pembelajaran perlu mempertimbangkan berbagai aspek, di antaranya ada 4 hal. Yang pertama, keterampilan utama. Yang kedua, pengembangan pribadi. Yang ketiga, kompetensi 3C. Dan yang keempat adalah bidang mata pelajaran. Umumnya, sekolah-sekolah yang menerapkan kerangka harapan ini adalah menetapkan harapan untuk setiap kelompok tahunnya. Maksudnya, di dalam suatu pembelajaran di sekolah, dia mengelompokkan sesuai dengan usianya. Dengan demikian disebut dengan kelompok tahun. Harapan tersebut dapat bervariasi sesuai kelompok tahunnya. Kemudian, harapan juga akan bervariasi sesuai kondisi atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Nah, dengan demikian, untuk mencapai keseluruhan kerangka kerja yang tadi disebutkan, perlu adanya suatu penyatuan antar aspek di atas. Kelompok tahun. Kelompok tahun adalah tahapan atau kelompok anak yang memiliki usia sama. Jadi, di dalam suatu sekolah, anak-anak dikelompokkan berdasarkan usia yang sama. Selanjutnya yaitu keterampilan utama. Keterampilan dalam KBBI diartikan sebagai kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Semakin zaman berkembang dengan pesat, maka semakin banyak pula tugas yang harus kita selesaikan. Pengembangan keterampilan utama dapat disesuaikan dengan usia perkembangan anak dan kemampuannya. Keterampilan ini berkembang secara bertahap. Ross Review dan Melby tahun 2012 menggunakan 3 tahap, yakni bisa disamakan dengan tahap tahun 1-2, tahun 3-4, dan tahun 5-6. Kemudian ada keterampilan utama pada tabel yang pertama. Tingkat 1, keterampilan yang harus dimiliki yaitu mengamati hal-hal di sekitar mereka dan kenali fitur-fitur sederhana. Kemudian yang kedua atau tingkat 2, jelaskan dan urutkan pengamatan mereka dan buatlah saran tentang penyelidikan. Yang ketiga, membuat perbandingan. Tingkat 4, merencanakan investigasi. Dan yang tingkat 5, merencanakan investigasi yang lebih kompleks. Misalnya, keterampilan yang tadi atau yang kita harapkan dilakukan dengan kegiatan anak-anak di pantai ketika mereka menyelidiki kolam batu. Jika mereka berada di tahun 1 atau 2, maka kita mungkin mengharapkan mereka mengamati berbagai hal dan menyusun pengamatan itu. Mereka harus dapat menjawab pertanyaan seperti apa perbedaan makhluk hidup yang ada di kolam, kemudian bisakah kita mengurutkan mereka yang ada di kelompok kolam itu. Kemudian, jika siswa ada di tahun 3 atau 4, kita mungkin berharap mereka membuat perbandingan dan kontras. Apakah berbagai jenis makhluk hidup di kolam yang lebih besar daripada yang lebih kecil itu berbeda? Kemudian lebih tinggi di pantai atau di dekat laut? Dan perbandingan apa lagi yang bisa kita buat? Bagaimana kita bisa meyakinkan bahwa kita akurat dalam kesimpulan itu? Kurang lebih seperti itu untuk tahun 3 atau 4. Kemudian, untuk kelas 5 atau tahun 5 dan 6, anak-anak mungkin bisa mengeneralisasikan temuan mereka yang semakin besar kolam, semakin besar pula kerang, atau anemon laut hanya ada di kolam yang paling dekat dengan laut. Selanjutnya, mengenai pengembangan pribadi. Menurut Abraham Maslow, pengembangan diri adalah suatu usaha individu dalam memenuhi kebutuhannya terhadap aktualisasi diri. Aktualisasi diri yaitu kebutuhan puncak atau tertinggi di antara kebutuhan-kebutuhan manusia. Ini dikutip dari Supriyatno tahun 2019 halaman 26. Dalam pengembangan individu atau pengembangan pribadi bisa dilakukan dengan bekerja tim atau keterampilan berkolaborasi. Contohnya
seperti anak-anak bersama-sama merencanakan suatu penyelidikan mereka dan membagi tugas untuk menyelesaikan pekerjaan agar lebih cepat, sehingga mereka akan mendapatkan berbagai sudut pandang yang berbeda dari teman yang lainnya, sehingga bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Jika kompetensi 3C biasanya melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi dalam kompetensi 3C ini melibatkan berbagai aspek terhadap pengalaman belajar. Cara meningkatkan kompetensi 3C bisa dengan cara mengatur pelajaran analisis data atau memasukkan pembelajaran ke dalam suatu pengalaman. Selanjutnya, area subjek. Dalam area subjek, rencana kurikulum tradisional biasanya mengatur program rencana jangka panjang, membagi program studi menjadi potongan tahunan dan jangka menengah. Rencana jangka menengah tradisional mengaturnya menjadi pelajaran. Jadi, dalam area subjek ini lebih dispesifikan gitu. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam perencanaan pembelajaran dan proses berlangsungnya pembelajaran. Apakah ini berlaku untuk bahasa Inggris dan matematika? Dalam bahasa Inggris dan matematika agak berbeda ya dalam hal desain kurikulum. Mengapa demikian? Karena pelajaran matematika dan bahasa Inggris itu merupakan pelajaran yang dianggap sulit dan banyak dihindari gitu sama anak-anak. Sehingga seorang guru harus mencari metode atau cara agar pembelajaran dapat berjalan dengan menyenangkan sehingga materi pelajaran dapat tersampaikan dengan optimal. Selain itu, menurut Betty Miliawati pada tahun 2017 bahwa seorang peserta didik tertarik untuk mempelajari sesuatu jika dia dapat melihat bahwa sesuatu yang dipelajari itu dapat berguna baginya. Maka dari itu pembelajaran matematika dan bahasa Inggris harus bisa membuat siswa tertarik dengan apa yang diajarkan. Jadi sudut pandang siswa itu terhadap pembelajaran matematika dan bahasa Inggris itu kurang disenangi gitu. Setelah kita mengetahui bahwa pendesain kurikulum yaitu dengan bahasa Inggris dan matematika itu berbeda. Nah, cara apa sih gitu dan bagaimana kita melakukannya? Ketika menyatukan semua kerangka kerja harapan bisa dilakukan dengan cara yang pertama, dengan memulai dari awal dan kembali ke maksud dan tujuan kita serta program kurikulum nasional studi. Nah, pada hal ini tujuan untuk sebuah program haruslah jelas sehingga apa yang akan dilaksanakan dapat tercapai. Cara kedua yaitu dengan mengambil rencana jangka panjang. Hal ini diambil agar kita dapat mengevaluasi nih apa kekurangan atau hal yang terlewatkan dalam mendesain kurikulum tersebut. Selanjutnya mengenai melihat ke belakang serta melihat ke depan. Melihat ke belakang dapat diartikan kita melihat atau melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya itu berdasarkan hal berikut. Yang pertama, ada aspek yang diinginkan yang sebenarnya tidak disertakan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya hal yang telah dimasukkan ke dalam rencana namun tidak terselenggarakan karena adanya kendala atau pada pelaksanaannya kurang optimal. Yang kedua, aspek yang disertakan tetapi tidak dimasukkan pada awalnya. Setiap pembelajaran berlangsung tentu adanya batasan-batasan, seperti adanya batasan pada materi yang disampaikan karena disesuaikan dengan jenjang pendidikan, tetapi guru menyampaikan materi melebihi batasan yang telah direncanakan. Yang ketiga, aspek yang disertakan tetapi yang anak-anak atau beberapa kelompok anak tidak benar-benar belajar. Hal ini dapat terjadi karena model atau metode yang dipakai oleh guru belum atau kurang tepat, sehingga apa yang diajarkan kurang tersampaikan kepada anak-anak. Jadi pada dasarnya
Melihat ke belakang serta melihat ke depan diartikan bahwa melihat ke belakang yaitu melihat atau menilai dari hasil evaluasi untuk melihat kekurangan yang terjadi sehingga dapat diperbaiki, dan melihat ke depan untuk menggunakan cara yang lebih baik atau memperbaiki rancangan ke depannya. Selanjutnya mengenai menyusun struktur ekspektasi pembelajaran. Kegiatan pembelajaran adalah suatu kondisi yang dengan sengaja diciptakan untuk proses belajar mengajar pada peserta didik di kelas. Dalam kegiatan ini sangat diperlukan peran guru untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Hanifa tahun 2017, halaman 195. Proses pembelajaran harus diperhatikan oleh guru agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana. Penyusunan pada struktur ekspektasi adanya harapan agar siswa dapat mencapai ketentuan yang telah direncanakan. Menurut Heri Widyastono tahun 2012, halaman 245 mengatakan bahwa yang paling memahami potensi dan kemampuan setiap peserta didik adalah guru-guru yang bersangkutan. Nah, hal ini menjelaskan bahwa peran guru pada proses pembelajaran ini memiliki peran yang penting dan harus memperhatikan rancangan untuk berlangsungnya pembelajaran. Selanjutnya, menyatukan semuanya. Elemen atau komponen desain pada pembelajaran terdiri dari keterampilan utama, pengembangan pribadi, kompetensi 3C, dan area subjek. Elemen tersebut dimasukkan ke rencana atau desain pembelajaran untuk mencapai tujuan yang disesuaikan dengan rencana. Nah, berikut ini ada contohnya, yaitu misalnya pengambilan daerah pantai sebagai area subjeknya, kemudian bidang subjeknya dapat berupa pelajaran IPA dengan tema kehidupan dan makhluk hidup. Untuk pengembangan yang dikembangkan pada diri siswa misalnya kerjasama, dan keterampilan utamanya itu investigasi atau melakukan pengamatan sekitar. Sedangkan kompetensi 3C-nya yaitu pengukuran. Nah, pada hal ini anak-anak diajak langsung untuk mengamati bagaimana keadaan di sekitar pantai. Dengan begitu adanya pengalaman bagi anak pada proses berlangsungnya pembelajaran. Namun, kembali lagi kepada guru bahwa merancang suatu pembelajaran perlu pertimbangan yang disesuaikan dengan kebutuhan para siswa. Yang terakhir ada proses dalam tindakan. Nah, 4 komponen yaitu bidang subjek, keterampilan utama, pengembangan pribadi, dan kompetensi 3C dapat membentuk struktur harapan pembelajaran. Proses merancang tersebut sebagai dasar pada pembelajaran. Guru memasukkan apa yang ingin dicapai untuk pembelajaran dan dikaitkan dengan pengalaman. Setelah beberapa waktu dilakukanlah evaluasi untuk menilai apakah telah tercapai atau belum. Ketika pembelajaran dapat berjalan sesuai yang diinginkan, maka guru dapat terus berkreativitas pada rancangan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya, pembahasan mengenai menyatukan kerangka kerja harapan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya.